Saudara, hari ini topiknya adalah keserakahan. Jadi di dalam Alkitab dia punya topik tulisnya peringatan terhadap orang kaya, dan saya rasa topik dengan peringatan untuk orang kaya itu kurang tepat karena di sini bukan orang kayanya yang masalah, tetapi orang yang serakahnya itu yang masalah. Jadi akhirnya saya pikir lebih baik pakai kata keserakahan. Karena dalam konteks di gereja Yakobus, yang serakah itu kebetulan adalah orang yang kaya, yang menindas adalah orang kaya. Karena itu saya akan mulai, kita tinggal dua lagi kita selesai Yakobus, saudara. Oke? Jadi Yakobus memulai pasal ini dengan berbicara kepada orang kaya yang serakah. Orang-orang ini kaya dan kekayaan mereka itu berdosa. Kenapa? Karena mereka menggunakan kekayaan mereka untuk tujuan egois dan menganiaya orang miskin. Nah, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ini, itu semua berbicara tentang masalah, tentang kesulitan, saudara. Jadi di sini tema yang ada di dalam Yakobus 5 adalah kesulitan. Kita akan menjumpai orang-orang miskin yang kehilangan upah mereka karena penindasan orang kaya. Kita akan menemukan orang-orang menderita sakit secara fisik nanti selanjutnya, dan orang yang murtad secara rohani. Dan di dalam pasal 5 ini juga Yakobus memperkenalkan tentang kuasa doa untuk menangani kasus-kasus ini, saudara. Ya, pekerja miskin berseru kepada Tuhan. Orang sakit dan menderita juga harus berdoa. Dia mengutip Elia sebagai contoh orang yang percaya pada doa. Jadi tema di Yakobus 5 ini adalah kesulitan, dan di saat yang sama tema di Yakobus 5 adalah doa, saudara. Jadi seru sekali di sini. Ketika Anda menggabungkan kedua tema ini, Anda sampai pada tanda kelima orang Kristen yang dewasa. Karena tema dari seluruh Yakobus adalah orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa adalah orang dewasa yang berdoa dalam kesulitan. Bukan dengan menyerah ketika masalah datang. Orang percaya yang dewasa berpaling kepada Tuhan dalam doa dan mencari bantuan dari atas. Nah, di sini saya balik lagi, perikop ini adalah tentang keserakahan. Orang yang tidak dewasa rohani percaya pada pengalaman dan keterampilannya sendiri atau mengandalkan manusia. Memang benar bahwa Tuhan sering memenuhi kebutuhan kita melalui tangan orang lain, tetapi bantuan ini pastilah hasil dari doa. Yakobus tidak mengatakan bahwa menjadi kaya adalah dosa. Bukan kayanya yang menjadi dosa. Bagaimanapun juga, Abraham adalah seorang yang kaya, namun dia berjalan dengan Tuhan dan sangat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati seluruh dunia. Yakobus dalam perikop ini prihatin dengan keserakahan orang kaya dan menasehati mereka untuk menangis dan meratap. Dia memberikan 3 alasan untuk menasihati orang yang serakah, yaitu bagaimana satu cara mereka mendapatkan kekayaan mereka sudah berdosa. Yang kedua, cara mereka menggunakan kekayaan mereka juga berdosa. Dan yang ketiga, apa yang terjadi terhadap mereka karena keserakahan mereka. Jadi adalah 3 nasihat di sini. Pertama, kita akan baca dulu firman Tuhan. Topik hari ini nggak panjang, saudara, tapi cukup dalam lah gitu ya. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jadi, sekarang ini, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, yang pertama, mereka berdosa karena mereka cara mereka mendapatkan kekayaan mereka. Sekali lagi, saudara, Alkitab tidak melarang perolehan kekayaan. Dalam hukum Musa, aturan khusus ditetapkan untuk mendapatkan dan mengamankan kekayaan.
Orang Yahudi di Kanaan memiliki properti mereka sendiri, mengerjakannya, dan mendapat manfaat dari hasilnya. Dalam beberapa perumpamannya, Yesus menunjukkan rasa hormatnya terhadap harta milik pribadi dan keuntungan pribadi. Tidak ada dalam surat-surat yang bertentangan tentang hak kepemilikan dan keuntungan pribadi. Jadi kita jelas dulu, nggak ada salahnya untuk menjadi orang kaya. Di sini bukan maksud Yakobus begitu. Apakah apa yang Alkitab kutuk adalah memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar atau untuk tujuan yang tidak benar? Nabi Amos menyampaikan pesan penghakiman terhadap orang kaya kelas atas yang merampok orang miskin dan menggunakan kekayaan curian mereka untuk kemewahan egois. Yesaya dan Yeremia juga mengungkapkan keegoisan orang kaya dan memperingatkan bahwa penghakiman akan datang. Dalam awal pasal 5 ini, Yakobus menulis, dia memberikan dua ilustrasi tentang bagaimana orang kaya memperoleh kekayaan mereka. Satu, banyak orang kaya yang memperoleh kekayaan mereka, satu, dengan menahan upah, saudara. Gaji karyawan itu harusnya dibayar maksimum tanggal 30, dia tahan sampai tanggal 5, tanggal 10, ada orang yang nggak nurut, ada orang yang tidak sesuai dengan perintah dia tahan gajinya. Nah, itu nggak boleh, saudara. Ya, ini jelas-jelas di Alkitab dikatakan jangan menahan upah. Buruh dipekerjakan dan dibayar per hari pada saat itu dan tidak memiliki kontrak hukum dengan majikan mereka. Perumpamaan tentang para pekerja di dalam Matius 20 ayat 1-16 memberikan gambaran tentang sistem pekerja pada zaman itu. Dalam hukum Taurat, Allah memberikan petunjuk yang adil tentang pekerja untuk melindunginya dari majikan yang menindas. Ulangan 24 ayat 14-15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik itu saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga, haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya, saudara, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, jelas, saudara ya. Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Yeremia 22 ayat 13. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Saudara, orang-orang kaya ini telah mempekerjakan para pekerja dan berjanji akan membayar mereka sejumlah tertentu. Orang-orang ini telah menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi belum dibayar. Saudara, bentuk kata kerja ditahan yang ditulis di dalam surat Yakobus dalam bahasa Yunani asli menunjukkan bahwa para pekerja tidak akan pernah mendapatkan gaji mereka. Jadi ditahan ini ada kemungkinan bahwa nggak akan dibayar, saudara. Oke? Dan ini menunjukkan keegoisan dan keserakahan dari tuan yang sama sekali tidak mengasihi pekerjanya. Padahal tuannya sudah orang Kristen. Dan salah satu ciri dari orang Kristen adalah mengasihi. Begitu berlawanan dari sikap dari tuan yang sangat jahat ini, saudara. Jangan mencuri adalah salah satu hukum Allah. Dan itu adalah hukum yang akan dia tegakkan, saudara. Sebagai orang Kristen, kita harus setia membayar tagihan kita. Kita sebagai orang Kristen akan merasa malu ketika orang-orang yang belum diselamatkan bercerita tentang orang Kristen yang berhutang uang kepada mereka dan tampaknya tidak ada niat untuk membayar. Jadi ini akan menghilangkan kesaksian kita, saudara. Saya pernah ingat bertemu seorang teman dokter saya ketika saya sedang mengunjungi jemaat di rumah sakit. Jadi saya kalau mengunjungi jemaat di rumah sakit itu saya nggak langsung tanya keluarganya atau orang bersangkutan dia sakit apa. Saya akan tanya ke dokternya dulu. Jadi kalau ada satu hal yang sensitif saya tidak akan ngomong di dalam, saudara. Itu adalah aturan kita mengunjungi ke rumah sakit. Saya tanya kepada teman dokter itu, bagaimana keadaannya? Saya bertanya dan dia menjawab, oh saya kira semuanya akan baik-baik saja. Udah saya ke dokter, bahwasan saya masuk ke dalam rumah sakit, ingin menjenguk anggota gereja yang sakit, dan saya selalu berdoa. Aku ingin berdoa untukmu, kataku padanya. Ingin menjadi penyemangat. Oh,
Akhirnya apa? Jemaatnya ngomong gini, saya menghargai itu Pak Pendeta, jawabnya. Tapi sementara Anda melakukannya, doakanlah semua orang yang berhutang uang kepada saya karena akan membantu jika mereka mau membayar. Saya sedang memerlukannya. Ya kan, saudara, kira-kira begitu. Selain menahan upah, saudara, cara mereka mendapatkan kekayaan mereka, orang-orang kaya di zaman Yakobus adalah mereka mengendalikan pengadilan. Seringkali mereka yang memiliki kekayaan juga memiliki kekuatan politik dan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa itu aturan dunia ini? Tanya seorang pedagang kepada teman pedagangnya. Temannya menjawab, siapa yang memiliki uang membuat peraturan, katanya. Yakobus bertanya, bukankah orang-orang kaya menindasmu dan menarikmu ke dalam kursi penghakiman? Ketika kita ingat gak saudara ada kasus yang nama Watergate di mana presiden untuk dana pemilu dia juga korupsi. Ketika nama Watergate disebutkan tidak ada yang memikirkan hotel Watergate yang indah ini. Kata ini mengingatkan kita pada kasus korupsi terburuk dalam sejarah Amerika yang mengarah pada terungkapnya kebodohan dan pengunduran diri Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, saudara. Masing-masing pihak menuduh yang lain menghalangi keadilan dan memanipulasi hukum, saudara. Itu udah biasa. Jadi ketika Allah membentuk negara Israel, dia memberi orang-orang Israel ini sistem pengadilan. Lihat Ulangan 17 ayat 8 sampai 13. Dan ada baiknya kita baca apa yang Tuhan berikan kepada Israel tentang sistem pengadilan. Jadi saya buat satu halaman aja. Ulangan 17 ayat 8. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukannya dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang akan diberikan kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu atau perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Jadi saudara, di sini Allah memperingatkan para hakim untuk tidak serakah. Keluaran 18 ayat 21. Agar para hakim tidak memihak kepada orang kaya atau orang miskin. Imamat 19 ayat 15. Tidak ada hakim yang mentolerir sumpah palsu. Ulangan 19 ayat 16 sampai 21. Suap akan dikutuk oleh Tuhan. Yesaya 33 ayat 15. Nabi Amos mencela para hakim pada zamannya yang menerima suap dan memanipulasi kasus. Amos 5 ayat 12 dan 15. Jadi saudara, pengadilan di zaman Yakobus tampaknya mudah dikendalikan jika Anda punya duit. Para pekerja miskin tidak mampu membayar tuntutan hukum yang mahal, jadi mereka selalu ditindas. Para pekerja memiliki alasan yang benar, tetapi mereka tidak pernah diberi keadilan. Sebaliknya mereka ditindas dan dihancurkan. Jadi kata membunuh mungkin harus diartikan secara kiasan seperti dalam Yakobus 4 ayat 2. Meskipun ada kemungkinan orang kaya dapat begitu menindas orang miskin sehingga orang miskin itu lambat laun mati, saudara. Orang miskin tidak melawan orang kaya karena dia tidak punya senjata untuk bertarung. Yang dia bisa lakukan hanya berseru kepada nama Tuhan untuk keadilan, saudara. Alkitab memperingatkan kita terhadap pengamanan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Tuhan memiliki semua kekayaan. Dia mengizinkan kita menjadi penata layanan kekayaannya untuk kemuliaannya. Saudara, segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah. Saya akan baca 3 Amsal, saudara. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu.
Kita harus mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dia akan memastikan bahwa kita akan selalu memiliki semua yang kita butuhkan. Jadi apalagi kita tidak perlu bersusah payah untuk menjadi kaya. Kita lakukan aja kehendak Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanmu. Itu pasti, saudara. Jadi Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang pertama, saudara. Mereka berdosa karena cara mereka mendapatkan kekayaan mereka dengan menahan upah, memanipulasi hukum. Yang kedua, bukan saja cara mereka mendapatkan kekayaan, tetapi cara mereka menggunakan kekayaan mereka. Mendapatkan kekayaan dengan cara yang berdosa sudah cukup buruk. Tetapi menggunakan kekayaan itu dengan cara yang berdosa hanya akan membuat dosa semakin besar. Pertama, mereka menyimpannya, saudara. Tentu tidak ada salah untuk menabung, saudara. Maksudnya menyimpan itu bukan menabung. Tapi mereka pegang duit itu, ada orang yang perlu mereka tidak lakukan. Nah, 2 Korintus 12 ayat 14, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, itu kata Paulus, melainkan kamu yang aku cari. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Matius 25 ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya dengan bunganya. Tetapi adalah salah untuk menimbun kekayaan ketika Anda berhutang kepada karyawan Anda. Anda bisa menimbun kekayaan, tetapi Anda berhutang kepada karyawan Anda. Orang-orang kaya ini menimbun biji-bijian, emas, dan pakaian. Mereka berpikir bahwa mereka kaya karena mereka memiliki harta tersebut. Bukannya memupuk harta di surga dengan menggunakan kekayaan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Mereka dengan egois menimbunnya demi keamanan dan kesenangan kemewahan mereka sendiri. Tidak lebih dari 10 tahun setelah Yakobus menulis surat ini, saudara, Yerusalem jatuh ke tangan orang Romawi dan semua kekayaan orang kaya mereka terampas, saudara. Apa yang Tuhan Yesus maksud dengan mengumpulkan harta di surga? Apakah dia bermaksud untuk kita menjual segalanya untuk memberikan orang miskin, seperti yang dia perintahkan kepada pengusaha muda yang kaya? Saya pikir tidak, saudara. Dia berbicara seperti itu kepada penguasa kaya karena keserakahan adalah dosa yang menimpa pemuda itu. Dan Yesus ingin mengajarkan hal ini tersebut kepadanya. Namun orang kaya itu menolak Yesus. Menimbun harta di surga berarti menggunakan semua yang kita miliki sebagai penata layanan kekayaan Allah, saudara. Anda dan saya mungkin memiliki banyak harta, tapi sebenarnya Anda tidak memilikinya. Tuhan adalah pemilik segalanya dan kita hanya penata layanannya. Apa yang kita miliki dan gunakan hanyalah benda, terlepas dari kehendak Tuhan. Ketika kita menyerah pada kehendaknya dan menggunakan apa yang dia berikan kepada kita untuk melayani dia, maka segala sesuatu menjadi harta dan kita berinvestasi dalam kekekalan. Kita ada uang, kita lakukan, kita beli sesuatu untuk pelayanan kita, itu namanya kita berinvestasi dalam kekekalan, saudara. Apa yang kita lakukan di bumi, saudara, dicatat di surga. Dan Tuhan itu menyimpan pembukuan dan akan membayar bunganya kepada kita. Suatu sungguh tragedi melihat orang-orang itu menimbun harta untuk hari-hari terakhir, bukannya menimbun harta di surga. Alkitab tidak melarang menabung, bahkan berinvestasi, tetapi Alkitab mengutuk penimbunan harta kekayaan. Itu berarti orang itu serakah, saudara. Yang kedua, mereka mencegah orang lain mendapatkan manfaat darinya. Dengan cara curang, orang kaya merampok orang miskin. Orang kaya tidak menggunakan kekayaannya sendiri, tetapi mereka tidak mau membayar pekerjanya dan mengizinkan mereka menggunakan kekayaannya. Mungkin mereka sedang menunggu gaji mereka cair. Karena kita penata layanan kekayaan Tuhan, kita memiliki tanggung jawab tertentu kepada Tuhan kita. Kita harus setia menggunakan apa yang Dia berikan kepada kita untuk kebaikan orang lain dan kemuliaan Tuhan. Lagi pula, seorang penata layanan dituntut untuk didapati setia. Contohnya adalah Yusuf adalah seorang pelayan yang setia di rumah Potifar dan Potifar menjadi makmur. Ada cara-cara agar kita menggunakan kekayaan Tuhan untuk membantu orang lain. Yang kedua,
yang dikutuk di dalam Alkitab adalah gaya hidup mereka adalah gaya hidup kemewahan, saudara. Mereka hidup dalam kemewahan. Saudara, itu dikutuk di dalam Alkitab. Kamu telah hidup dengan gaya tinggi di bumi. Yakobus 5:5 terjemahan literal. Kemewahan adalah pemborosan dan pemborosan adalah dosa. Sebuah iklan majalah menceritakan tentang belanja besar-besaran seorang sultan yang kaya minyak. Dia membeli 19 Cadillac, satu untuk masing-masing dari 19 istrinya, saudara. Dan membayar ekstra untuk memperpanjang mobil, asuransi. Dia membeli 2 Porsche, 6 Mercedes, speedboat seharga 40.000, dan sebuah truk untuk mengangkutnya. Wow. Tambahkan ke daftar 16 lemari es, koper wanita sebesar 47.000, 2 pohon grapefruit dari Florida, 2 kursi malas, 1 mesin slot mesin. Total tagihannya adalah 1,5 juta US dollar dan dia harus membayar 194.500 lagi agar semuanya terkirim. Ini adalah berbicara tentang hidup dalam kemewahan. Saudara, kita semua harus bersyukur atas hal-hal yang baik dalam hidup dan kita pasti tidak ingin kembali ke kondisi primitif. Tetapi kami menyadari fakta bahwa ada titik pengembalian yang semakin berkurang. Katakanlah padaku apa yang kau butuhkan, kata Quaker kepada tetangganya, dan aku akan memberitahumu bagaimana hidup tanpanya, saudara. Yesus berkata, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap jenis ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Orang-orang kaya yang disapa Yakobus ini makan sendiri dari kekayaan mereka dan mati kelaparan. Kata Yunani menggambarkan ternak yang digemukkan dan untuk disembelih, saudara. Ada perbedaan antara menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita dan hidup mewah dari apa yang kita sembunyikan dari orang lain. Sekalipun apa yang kita miliki telah diperoleh secara sah dan dalam kehendak Allah, saudara, kita tidak boleh menghambur-hamburkannya. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya untuk kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Pelit boleh, saudara, tapi pelit hemat. Terlalu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, saudara. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, kenapa kemewahan itu jelek? Saudara, kenapa? Ini kan duit saya, kenapa saya memboroskannya? Nggak boleh. Karena, saudara, kemewahan itu memiliki cara untuk merusak karakter seseorang, saudara. Itu adalah bentuk pemanjaan diri. Jika Anda mencocokkan karakter dengan kekayaan, Anda dapat menghasilkan kebaikan. Tetapi jika Anda mencocokkan pemanjaan diri dengan kekayaan, hasilnya adalah dosa. Itu adalah asal-asalnya, saudara. Jadi ini adalah cara mereka menggunakan kekayaan. Yang pertama itu adalah untuk kemewahan. Itu salah, ya saudara ya. Dan yang ketiga, apa yang harta akan lakukan terhadap untuk orang yang serakah? Orang kaya mengira mereka mendapatkannya karena kekayaan mereka, tetapi Tuhan berpikir sebaliknya. Yakobus 5 ayat 1, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Saudara, bahkan zaman-zaman sekarang itu, Anda lihat ada 3 kasus yang ada di kasus yang jenderal sama kasus yang anggota Menteri Keuangan itu, semuanya itu punya kekayaan, tapi kekayaan lenyap secara tiba-tiba. Benar kan, saudara? Nah, ini cocok sekali dengan apa yang Yakobus katakan di Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaan akan lenyap, saudara. Gandum akan membusuk, rusak dalam Yakobus 5 ayat 2. Emas akan berkarat dan pakaian akan dimakan ngengat. Tidak ada materi di dunia ini akan bertahan selamanya. Benih kematian dan pembusukan ditemukan di semua ciptaan. Adalah kesalahan besar untuk berpikir bahwa ada keamanan dalam kekayaan. Paulus menulis, peringatkanlah mereka yang kaya di dunia ini untuk tidak menjadi sombong atau menaruh harapan mereka pada ketidakpastian kekayaan. Kekayaan tidak pasti. Pasar uang berfluktuasi dari jam ke jam, begitu pula pasar saham. Sebenarnya emas tidak berkarat seperti besi, tetapi idenya sama. Emas akan kehilangan nilainya. Ditambah fakta bahwa hidup ini singkat dan kita tidak bisa membawa kekayaan bersama kita.
Dan Anda akan melihat betapa bodohnya hidup untuk hal-hal seperti itu, saudara. Allah berkata kepada orang kaya itu, Lukas 12 ayat 20, tetapi firman Allah berkata kepadanya, hai kamu engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, kekayaan yang disalahgunakan akan merusak karakter. Yakobus 5 ayat 3, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Inilah penilaian saat ini, saudara. Racun kekayaan telah menjangkiti mereka, dan mereka dimakan hidup-hidup, tanpa mereka merasakan sama sekali. Tapi inilah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dari dirinya sendiri, uang itu tidak berdosa. Itu netral. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, jangan mengingini adalah yang terakhir dari 10 perintah, tetapi itu yang paling berbahaya. Karena apa? Keserakahan akan membuat seseorang melanggar ke-9 perintah lainnya. Abraham adalah orang kaya, tetapi ia mempertahankan iman dan karakternya. Ketika Lot menjadi kaya, itu merusak karakternya dan akhirnya menghancurkan keluarganya. Adalah baik untuk memiliki kekayaan di tangan Anda, asalkan tidak masuk ke dalam hati Anda. Jika kekayaan bertambah, janganlah menaruh hatimu padanya. Mazmur 62 ayat 10. Nama baik lebih disukai daripada kekayaan besar, kasih sayang lebih disukai daripada perak dan emas. Gandum mereka akan busuk, emas dan perak akan berkarat, dan pakaian mereka dimakan ngengat menjadi saksi dari keegoisan hati mereka. Ada sedikit ironi di sini. Orang-orang kaya menyimpan kekayaan mereka untuk membantu mereka. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah kekayaan mereka yang ditimbun hanya akan untuk melawan mereka. Upah yang mereka tahan juga akan menjadi saksi melawan mereka di pengadilan. Pembicaraan uang, gaji yang dicuri ini akan berseru kepada Tuhan untuk keadilan dan penghakiman. Tuhan mendengar darah Habel berteriak dari tanah, dan dia juga akan mendengar teriakan uang yang dicuri ini. Para pekerja juga akan bersaksi melawan mereka. Tidak ada kesempatan baik bagi orang kaya untuk menyuap para saksi dan hakim pada saat Tuhan mendengar. Tuhan mendengar tangisan umatnya yang tertindas, dan dia pasti akan menghakimi dengan adil. Saudara, penghakiman itu adalah hal yang serius. Yang terhilang akan berdiri di hadapan Kristus di tata putih besar. Orang yang diselamatkan akan berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus. Tuhan tidak akan menghakimi dosa-dosa kita, karena memang sudah dihakimi di kayu salib. Tetapi dia akan menghakimi pekerjaan dan pelayanan kita. Jika kita setia melayani dan memuliakan dia, kita akan menerima upah. Tetapi jika kita tidak setia, kita akan kehilangan upah kita, tetapi bukan keselamatan kita. Saudara, kita akan hilang kesempatan yang berharga. Hari-hari terakhir menunjukkan bahwa Yakobus percaya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, dan kita harus membeli kesempatan, dan selagi bekerja masih siang. Maksudnya, selagi kita bisa ada harapan untuk berbuat baik terhadap kita punya karyawan, terhadap kita punya orang-orang miskin, ya kita lakukanlah, karena ini adalah kesempatan kita. Setelah di surga kita tidak mempunyai kesempatan ini lagi, saudara. Pikirkan kebaikan yang bisa dicapai dengan kekayaan yang kita timbun itu. Ada banyak orang-orang miskin yang sebenarnya bisa tertolong. Ada pekerja yang layak mendapatkan upah mereka. Sayangnya dalam beberapa tahun bangsa Yahudi dikalahkan dan dicerai-beraikan dan Yerusalem dihancurkan. Adalah baik untuk memiliki hal-hal yang dapat dibeli dengan uang, asalkan Anda juga memiliki hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Yakobus tidak mengutuk kekayaan atau orang kaya, dia mengutuk keserakahan. Dia mengutuk penggunaan kekayaan yang salah, dan orang kaya yang menggunakan kekayaan mereka sebagai senjata untuk menindas, dan bukan untuk senjata untuk membangun. Adalah mungkin untuk menjadi miskin di dunia ini, namun kaya di dunia yang akan datang. Mungkin juga menjadi kaya di dunia ini, tetapi miskin di dunia selanjutnya. Sebagai penutup, kembalinya Yesus Kristus akan membuat sebagian orang miskin dan sebagian orang lain kaya. Tergantung apa? Tergantung kondisi rohani hati mereka. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang kita simpan, kita akan hilang. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, sebenarnya kita simpan, dan dia akan menambahkan bunga padanya.
Salomo sang pengkhotbah membaca teksnya dari Amsal 19 ayat 20. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan ini, saudara, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara, ya, uang itu berbicara. Money talks. Tetapi apa yang dapat dikatakannya kepada Anda pada penghakiman terakhir? Saudara, renungkanlah. Jadi hari ini sangat singkat sekali. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan saya akan bahas ketekunan mendatang berkat.